Zikir rahmat penarik harta langit dan bumi. Amalkan walaupun hanya sekali seumur hidup, agar kita termasuk orang-orang yang pernah memohon rahmat, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, walaupun toh hanya sekali seumur hidup. Ini adalah zikir rahmat, penjabaran dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada dua pecahan kata rahmat, yaitu yang pertama Ar-Rahman dan yang kedua Ar-Rahim. Baik Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama-sama dari kata rahmat. Rahmat artinya adalah kasih sayang, kasih dan sayang. Ar-Rahman artinya adalah yang maha pengasih. Siapapun dikasih oleh Allah, baik itu orang yang beriman maupun orang yang kafir, bahkan iblis sekalipun pasti dikasih oleh Allah. Kalau seandainya Allah yang tidak mengasihi, lalu siapa yang akan mengasihi? Yang memberi siapa? Tidak ada yang mampu memberi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maknanya kasih adalah pemberian. Siapapun makhluknya Allah, baik itu semut, baik itu gajah, baik itu orang beriman maupun orang kafir dan iblis sekalipun, semuanya dikasih oleh Allah, semuanya diberi oleh Allah. Kemudian Allah memiliki sifat Ar-Rahim yang bermakna maha penyayang. Lah pertanyaannya, apakah semua makhluknya Allah pasti disayang oleh Allah? Tidak, jawabannya tidak. Hanya khusus orang-orang yang beriman sajalah yang disayang oleh Allah. Oleh sebab itu kita sebagai umat yang beriman, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka kita diajari memohon rahmat kepada Allah. Rahmat yaitu kasih dan sayangnya Allah sekaligus. Tata caranya bagaimana? Tata caranya setelah kita membaca basmalah, lalu kita berdoa dengan dua kalimat. Doanya hanya dua kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Kemudian Allahumma arhamni bikathratil amwali. Karena kita meminta rahmat kepada Allah. Allahumma arhamni ya Allah, irham, rahmatilah oleh engkau ni kepadaku. Bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kita kalau enggak mendapatkan rahmat dari Allah, enggak mungkin kita mampu meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Oleh sebab itulah kita memohon rahmat kepada Allah agar kita mampu meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian yang kedua, Allahumma arhamni bikathratil amwali, ya Allah rahmatilah aku bikathratil amwali, dengan banyaknya harta benda. Nah, banyaknya harta benda ini turun dari langit dan bumi. Turun dari mana saja? Dari langit, dari bumi, kemudian dari lautan, dari gunung-gunung, dari bank, dari pekerjaan, dari mana saja. Yang penting kita minta rahmat kepada Allah agar harta benda kita menjadi banyak melimpah ruah. Nah, inilah yang disebut doa rahmat. Kita menjabarkan makna di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tata cara mengamalkannya bagaimana? Tata cara mengamalkannya yang pertama, kita membaca basmalah secara lengkap, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita harus paham maknanya, paham betul, bukan hanya paham makna yang kulitnya doang, tetapi kita harus paham makna hakikinya, makna hakikat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, Bismillahi maknanya adalah dengan nama Allah. Saya ulang, dengan nama Allah. Tidak boleh dimaknai dengan menyebut nama Allah. Saya ulang, tidak boleh dimaknai dengan menyebut. Kalau dikasih makna atau arti dengan menyebut, berarti kita tidak membawa nama Allah, hanya menyebut doang. Oleh sebab itulah tidak boleh ada kata menyebut, nggak usah pakai kata menyebut. Langsung saja Bismillah dengan nama Allah. Kita membawa nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ingat nih, Rahman itu artinya maha pengasih atau maha pemurah. Siapapun dikasih ya kan murah. Bisa dimaknai maha pengasih, bisa dimaknai maha pemurah. Tapi jangan dimaknai maha penyayang, karena tidak semuanya disayang oleh Allah.
Hanya khusus orang-orang yang beriman sajalah yang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu sekali lagi, ayo kita maknai dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Siapapun makhluknya Allah dikasih oleh Allah, baik itu makhluk yang beriman maupun makhluk yang kafir, yang musyrik, bahkan makhluk bejat seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti setan, seperti iblis, semuanya dikasih oleh Allah, semuanya diberi oleh Allah. Tetapi kita harus meyakini sifat yang kedua, yaitu Ar-Rahimi. Ar-Rahimi artinya adalah Maha Penyayang. Nah, ini harus kita jadikan kesempatan. Mengapa kesempatan? Kita ini kan alhamdulillah sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita termasuk orang Islam, orang yang beriman, sehingga kita harus minta dua-duanya, yaitu minta Rahman dan juga minta Rahimnya Allah, dengan cara kita memohon rahmatnya Allah. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu pecahan tahu ya, dari kalimat rahmat. Rahmatnya Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah, rahmatku kata Allah, itu meliputi seluruh sesuatu, segala sesuatu. Kemudian malaikat yang luar biasa namanya Malaikatur Rahmah. Malaikatur Rahmah. Nabi kita disebut Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Nah, kemudian setelah kita memahami makna Bismillahirrahmanirrahim dengan baik dan benar, setelah itu kita berdoa, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmatilah aku dengan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kalau sudah dapat rahmatnya Allah, kita terjaga dari berbagai macam kemaksiatan lahir maupun batin, dari berbagai macam kesalahan apapun, baik itu kesalahan bisnis, kesalahan berucap, kesalahan beribadah, dan seterusnya. Kemudian Allahumma arhamni bikathratil amwali. Allah merhamni, ya Allah rahmatilah aku bikathratil amwali, dengan banyaknya harta benda. Karena kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita butuh harta benda nih, butuh harta benda. Kita tatkala sholat butuh modal, ya butuh pakaian. Ya kalau seandainya misalnya wudhu nggak ada air, ya airnya beli, ya butuh uang. Kemudian belum lagi kita kalau ngaji butuh modal, butuh uang. Ngaji belajar itu butuh biaya. Kemudian kalau kita mau sedekah, mau infak, butuh uang. Kita mau zakat, apalagi zakat harus kita menjadi orang yang kaya raya. Belum lagi kita mau haji, semuanya kita butuh biaya, butuh uang, butuh harta benda. Maka kita minta rahmat kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada kita dengan banyaknya harta benda yang datang dari langit, dari bumi, dari mana saja, yang tidak pernah kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita duga sama sekali. Nah, setelah itu kita akan mengamalkannya. Cara mengamalkannya, baca basmalah sekali, kemudian doa. Kemudian diulang lagi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Allahumma arhamni bikathratil amwali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Allahumma arhamni bikathratil amwali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Allahumma arhamni bikathratil amwali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Allahumma arhamni bikathratil amwali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Allahumma arhamni bikathratil amwali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Allahumma arhamni bikathratil amwali. Doa ini boleh diamalkan di mana saja dan dengan jumlah yang seberapapun, seikhlasnya, semantapnya. Demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab.